Assalamualaikum, saya Mia Eliza Apriani. Saya dari kelompok yang beranggotakan Aska Uli Nuha, Diki Sultarizki, Mia Eliza Apriani. Apa itu interupsi? Interupsi adalah suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Pada IBM PC dan kompatibelnya terdapat 256 buah interupsi dan diberi nomor 0 sampai 255. Nomor interupsi 0 sampai 1 FH disediakan oleh ROM BIOS. Handler adalah program yang melayani interupsi. 2. Vektor interupsi. Interrupt di bawah handler menuju memori dalam bentuk array. Besar array adalah 256 elemen dengan ukuran elemen 4 byte. Jadi total memori yang dibutuhkan ada 1024 byte atau 1 kilobyte. Oleh karena itu, array 1 kilobyte disebut sebagai interrupt vector table. Vektor table terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, interrupt 00H sampai dengan 1FH adalah interrupt BIOS, interupsi software yang berjumlah 32 dan aksesnya memerintahkan dengan interupsi INT-NH. Lokasinya ada di alamat absolut 0000H sampai dengan 007FH. Yang kedua, interupsi 20H sampai dengan FFH adalah interrupt DOS. Terdiri dari INT20H untuk kembali ke DOS dan INT2H untuk operasi input-output. Lokasi ada di alamat absolut 07FH sampai dengan 3FFH. 3. Mekanisme terjadinya interupsi. Mekanismenya menerapkan sistem level prioritas interupsi. Pengatur prioritas dan penanganan perangkat berdasarkan prioritas diatur oleh prosesor dan controller interupsi. Mekanisme interupsi yaitu yang pertama, modul mengirim interupsi ke prosesor. Yang kedua, prosesor menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle rutin interupsi. Yang ketiga, program selesai maka interupsi menjalankan kembali program sebelumnya. Yang keempat, sinyal interupsi diterima karena dua hal, yaitu yang pertama interupsi diterima atau ditangguhkan, dan yang kedua interupsi ditolak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Jenis-jenis interupsi dan mekanismenya terbagi menjadi software dan hardware interruptions. Kemudian, hardware interrupt terbagi menjadi internal interruption dan external interruption. Internal hardware interruptions disebut juga sebagai non-maskable interrupt, sedangkan external hardware interruptions disebut juga sebagai maskable interrupt. Software interrupt terbagi menjadi dua, yaitu DOS atau Disk Operating System Interruptions dan BIOS atau Basic Input-Output System Interruptions. Internal hardware interruptions ditimbulkan atau digenerasi oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu atau selama eksekusi program. Diatur oleh hardware dan tidak dapat dirubah. Contohnya, tipe interrupt untuk counter clock internal. Hardware call interrupt ini untuk memaintain time to date. External hardware interruption ditimbulkan atau digenerasi oleh device peripheral seperti keyboard, printer, mouse, dan sebagainya. Biasa juga ditimbulkan atau digenerasi oleh koprosesor. Tidak mungkin mendeaktifkan, tidak dikirim langsung ke CPU, melainkan ke IC yang memiliki fungsi untuk menghandle secara eksklusif interrupt ini. Untuk mekanismenya, ketika interupsi pertama diminta, perangkat keras di prosesor akan menyelesaikan instruksi yang sedang berlangsung terlebih dahulu, kemudian menonaktifkan interupsi selanjutnya, dan melompat ke pemegang interupsi. Prosesor akan mengabaikan interupsi selanjutnya sampai ke bagian pemegang interupsi yang memiliki instruksi kembali dari interupsi yang mengaktifkan kembali interupsi. Jika interupsi terjadi saat interupsi dimatikan, beberapa prosesor akan langsung beralih ke pemegang interupsi itu segera setelah interupsi dinyalakan kembali.
Software interruption diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi yang diharapkan dengan instruksi YNT. Biasanya, interupsi perangkat lunak adalah permintaan untuk input atau output. Ini akan memanggil rutinitas kernel yang akan menjadwalkan input atau output agar terjadi. Untuk beberapa perangkat, input atau output akan segera dilakukan, tetapi input atau output disk biasanya diantrikan dan dilakukan di lain waktu. Bergantung pada input atau output yang sedang dilakukan, proses dapat ditangguhkan hingga input atau output selesai, menyebabkan penjadwalan kernel memilih proses lain untuk dijalankan. Input atau output dapat terjadi di antara proses dan pemrosesan, biasanya dijadwalkan dengan cara yang sama seperti input atau output disk. Software interrupt terbagi menjadi dua jenis, yaitu DOS atau Disk Operating System Interruptions dan BIOS atau Basic Input-Output System Interruptions. Perbedaannya, DOS Interruptions lebih mudah digunakan, namun lebih lambat. BIOS Interruptions lebih cepat, namun banyak kerugiannya karena BIOS bagian dari hardware dan hardware spesifik. Perkenalkan, saya Diki Sulta Rizky. Saya akan menjelaskan perbedaan mekanisme penanganan interupsi secara nested dan sekuensial. Siklus instruksi dengan interrupt untuk sistem operasi yang kompleks sangat dimungkinkan adanya interupsi ganda atau multiple interrupt. Dapat diambil dua buah pendekatan untuk menangani interupsi ganda ini. Pertama adalah menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani prosesor, sehingga setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Pendekatan ini disebut pengumpulan interupsi berurutan atau sekuensial. Pendekatan ini cukup baik dan sederhana karena interupsi ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Kelemahan pendekatan ini adalah metode ini tidak memperhitungkan prioritas interupsi. Pendekatan kedua adalah dengan mendefinisikan prioritas bagi interupsi, dan interrupt handler mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Pendekatan ini disebut pengolahan interupsi bersarang. Siklus instruksi dengan interrupt untuk sistem operasi yang kompleks sangat dimungkinkan adanya interupsi ganda atau multiple interrupt. Sebagai contoh untuk pendekatan bersarang, misalnya suatu sistem memiliki 3 perangkat I per O, printer, disk, dan saluran komunikasi. Masing-masing prioritasnya 2, 4, dan 5. Pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer. Saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi, sehingga modul komunikasi meminta interupsi. Proses selanjutnya adalah pengalihan eksekusi interupsi modul komunikasi, sedangkan interupsi printer ditangguhkan. Saat pengeksekusian modul komunikasi terjadi interupsi disk, namun karena prioritasnya lebih rendah, maka interupsi disk ditangguhkan. Setelah interupsi modul komunikasi selesai, akan dilanjutkan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi, yaitu disk. Bila interupsi disk selesai, dilanjutkan eksekusi interupsi printer. Selanjutnya, dilanjutkan eksekusi program utama.